Setiap orang tentu memiliki hobi. Terkadang hobi dapat muncul pada situasi tertentu yang sebelumnya belum atau tidak pernah dilakukan. Misalnya ketika pandemi COVID-19 seperti sekarang, nggak sedikit orang dapat memiliki hobi baru, di antaranya bersepeda, membaca, berolahraga, bahkan ada yang tiba-tiba suka berkebun sebagai pilihan dalam adaptasi situasi yang terjadi. Nah, dalam episode kali ini, kami secara khusus menghadirkan Bunda Wiwi Widowati di tengah kesibukannya sebagai Bendahara DPD PDI Perjuangan Provinsi DKI Jakarta. Ternyata Bunda memiliki hobi yang gak kalah menarik nih, yaitu memelihara kucing. Bunda Wiwi, halo Bunda, Halo selamat juga, siang. selamat siang. Terima kasih sudah hadir di tengah kita, Bunda. Bunda kan ngurus Bendahara DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta, pasti kan repot kan, Bun? Nah, tapi dalam kesibukannya ada nggak sih, Bun, sukanya apa gitu, Bun, dalam mengurus bendahara ini? Yang pasti bendahara itu adalah sebuah jabatan. Dari sebuah jabatan itu tentunya ada hal-hal yang dilakukan sesuai dengan aturan partai. Kalau bicara soal masalah sibuk, ya pasti sibuk lah. Namanya orang kerja di mana-mana pasti sibuk. Tapi bagaimana kita memanage diri kita untuk bisa membagi waktu antara kesibukan di kantor, kesibukan di rumah, dan juga kesibukan bersosialisasi ya. Artinya bersosialisasi itu ya mungkin sifatnya misalnya pergi dengan keluarga, dengan teman dan sebagainya. Iya, oke Bun. Saya heran deh dalam kesibukannya Bunda tuh ternyata Bunda masih memiliki hobi yaitu memelihara kucing. Saya kan juga memelihara kucing kan Bun, tapi tepatnya adik saya sih itu kan agak repot kan Bun ngurusnya, terus ngasih makannya, belum lagi Bunda punya kucing berapa Bun? Di rumah yang dirawat di dalam rumah itu ada 8 ekor. Aduh. 1 ekor Persia dan 7 ekor itu lokal. Itu gimana Bun? Sedangkan kalau yang di luar rumah itu ada 4. Jadi total semuanya ada 12 ekor. Ya. Itu cara ngurusnya membagi waktunya gimana nih sama kegiatan Bunda gitu sehari-hari? Bunda berangkat kerja itu kan pagi ya, jam 10. Terus pulang ke rumah tuh kurang lebih sekitar jam 9 atau jam 10 malam. Oke. Kalau ditanya bagaimana caranya membagi waktu? Ya artinya memelihara kucing itu adalah satu hobi. Iya. Nah, dari satu hobi itu tentunya ada waktu yang kita siapkan untuk memelihara mereka, merawat mereka dan sebagainya. Jadi biasanya pagi bangun tidur jam 5, setengah 6, Bunda turun dari kamar, lalu Bunda menghampiri kucing-kucing ini, lalu memberikan makan mereka. Nah, setelah itu Bunda naik lagi ke atas, Bunda siapkan di atas untuk keperluan berangkat kerja, lalu Bunda turun lagi membersihkan mereka punya kandang. Karena kandang-kandang itu kan ada kotakan pasir ya, tempat mereka buang air ataupun mereka pup. Jadi itu dibersihkan. Setelah itu dibersihkan dan sebagainya, baru Bunda konsen persiapan untuk berangkat kerja. Wah, kalau pulang biasanya juga seperti itu. Begitu sampai rumah, Bunda memberikan makan mereka juga. Karena mereka satu hari kita Bunda kasih 3 kali makan. Jadi makan pagi, makan siang, dan malam. Jadi begitu pulang sampai di rumah yang pertama kali dilihat adalah kucing. Apakah mereka semua baik-baik aja atau gimana? Lah terus setelah itu baru Bunda bersihkan kandangnya mereka lagi. Karena kucing itu kalau kandangnya tidak bersih, ketika mereka itu mau pup atau mereka itu mau buang air kecil, pasti mereka tidak mau di tempat kandangnya, pasti di lantai. Jadi dari mereka datang, kebetulan Bunda ambil kucing-kucing ini dari usia kecil, jadi sudah dibiasakan mereka untuk pup dan sebagainya di kandangnya masing-masing. Dan itu sudah ada warnanya. Jadi misalnya simbil hitam, jadi warna tempat makannya, terus tempat kandangnya juga hitam, terus si cemong juga begitu. Sehingga mereka sudah tahu kemana harus pipis, kemana mereka harus buang air kecil. Gitu. Oke, lucu banget Bun. Nah, kenapa sih Bun harus kucing gitu hobinya? Kenapa nggak yang lain gitu? Kenapa tuh Bun? Ada ceritanya Bun?
ceritanya dari kecil. Jadi dari kecil itu kebetulan almarhum bapak sama ibu itu juga penggemar kucing, dan kita memang dari kecil sudah dibiasakan untuk memelihara kucing. Cuma kalau dulu itu oma sama opa almarhum tuh memberikan nama kucing tuh petinju. Jadi ada yang namanya Joe Frazier, ada yang namanya Muhammad Ali dan sebagainya. Ketika Bunda menikah, lah Bunda kebetulan juga meneruskan itu. Karena Bunda dan anak-anak sudah komitmen bahwa ada yang sekarang itu istilahnya sedekah Jumat. Tapi kita komitmen bahwa sedekah Jumat itu tidak harus memberikan sedekah kepada yang namanya manusia atau apa, tapi kepada ciptaan Allah. Salah satunya adalah kucing. Sehingga setiap hari Jumat kita melakukan sedekah Jumat dengan memberikan atau menyumbangkan makanan-makanan kucing atau pasir ke shelter-shelter tempat penampungan kucing. Dan kucing itu adalah menurut Bunda salah satu binatang ya, selain anjing dan juga monyet mungkin, yang bisa diajak ngobrol. Artinya bisa diajak ngobrol itu ketika kita panggil nama mereka, mereka tahu bahwa nama saya Cemong, bahwa nama saya Black Eddie. Jadi seperti itu. Ya, katanya yang suka kucing itu penyayang ya Bun ya? Nggak selalu juga sih. Oke Bun, Bunda tuh punya jenis kucing apa aja sih Bun? Dan apa sih yang mencolok gitu dari setiap jenis-jenis kucing yang Bunda punya gitu? Bunda itu ada 8 ya, yang di dalam salah satunya itu Persia, namanya Embil. Kalau Persia itu kita memang perawatannya harus lebih ekstra karena bulu-bulunya itu kan gampang rontok. Jadi bicara soal makanannya juga spesial. Mungkin kalau yang lain cukup dengan Equil atau apa, dia harus Royal Canin misalnya. Tapi ya kucing-kucing itu semua sebagai risiko ya, karena kita memelihara mereka, tentunya ya kita merawatnya seperti kita merawat anak bayi. Jadi mereka ada waktu kapan harus divaksin, kapan harus diberikan vitamin, terus kapan harus mandi kutu, kapan harus mandi jamur dan lain-lainnya. Wah, Bunda Jadi harus ngebagi waktu Bunda ya sama urus kucing semuanya 8, belum 8. harus Yang di luar 4 ekor. divaksin. Plus 1 lagi ada di rumah kan. Gak mau semangat. Oke Bun, sejauh mana sih Bunda tuh memaknai hobi untuk memelihara kucing ini Bun? Lalu menurut Bunda tuh dampak dan manfaatnya nih setelah Bunda sekian lama memelihara kucing tuh apa Bun buat Bunda? Yang pasti kalau bicara memaknai itu tentunya bagaimana kita mengungkapkan kita punya rasa kasih sayang. Karena namanya memelihara kucing itu tidak semudah kita memelihara, artinya merawat cucu atau merawat anak. Karena butuh kesabaran. Kalau cucu atau anak itu masih mengerti bahasa kita, tapi kalau binatang itu kan kadang-kadang tidak. Jadi mereka harus kita elus, kita sering gendong-gendong, artinya kita ajak bermain gitu kan, seperti itu. Lah terus kalau manfaatnya, ya di usia Bunda yang seperti sekarang, di mana anak-anak tiga-tiganya sudah menikah, Bunda hanya tinggal dengan ayah saja, ini adalah hiburan yang luar biasa. Karena mereka setiap malam tidur bareng sama Bunda. Kadang-kadang mereka kalau lagi Bunda lagi tiduran, mereka suka naik di atas badan, mereka melakukan pijit-pijit dan sebagainya. Atau jilat-jilatin muka dan sebagainya. Kadang-kadang orang suka bilang, mungkin kan air liurnya bau ya. Karena mereka makanannya tuh ikan atau apa. Tapi Bunda percaya, karena di dalam Al-Quran ada yang menyebutkan bahwa Allah sudah berjanji, yang namanya air liurnya kucing itu tidak berbau, meskipun makanannya mereka tuh ikan. Jadi seperti itu. Aduh, gemes banget emang kucing-kucing tuh kadang tuh kalau kita capek ya Bun, kalau ngelihat kucing tuh kayak langsung langsung endorfinnya naik lagi gitu kan Bun, langsung kayak seneng gitu Iya, lihatnya. artinya begini, ketika kita pulang kantor, kadang-kadang kita kan capek. Tapi begitu kita masuk ke teras mobil, terus kita melihat nih kucing-kucing pada muncul di balik korden, di jendela nungguin kita itu aduh luar biasa. Iya bener. Bunda, kan kucing itu juga makhluk hidup kan ya, terus harus perlu dirawat dengan sepenuh hati, mungkin secara khusus juga gitu kan Bun. Nah, kasih dong Bun kiat-kiatnya gitu, terus tips-tipsnya apa sih dalam memelihara kucing ini Bunda? Yang pasti kalau saran Bunda ya untuk teman-teman mereka yang penggemar kucing, kucing itu yang paling dibutuhkan sebenarnya adalah perhatian kita, artinya kasih sayang kita. Bagaimana kita mengungkapkan kasih sayang itu ya tentunya menyapa mereka satu demi satu,
Kalau perlu kita gendong, kita dekat di sini, atau ketika duduk mereka kita elus-elus dan sebagainya. Itu yang pertama, bicara mengenai masalah keterikatan secara batin. Lalu kalau secara fisik tentunya kita harus perhatikan betul karena kucing itu terutama bulu-bulunya sangat rawan dengan jamur. Ya. Ya, itu yang menyebabkan kucing itu menjadi jamur sehingga bulu-bulunya rontok dan juga kutu. Makanya tempat kucing itu khususnya pasirnya, kandangnya harus selalu kita bersihkan. Karena disitulah kalau kita jorok itu pasti ada jamur di situ, ada kutu-kutu juga di situ. Terus bicara juga mengenai rutinitas, artinya berapa bulan sekali kucing-kucing itu harus artinya dibawa ke salon kucing ya, ke pet shop untuk dimandiin mandi kutu, potong kukunya, terus ada vaksinasi juga. Sehingga masing-masing kucing itu seperti kayak kita di posyandu. Jadi mereka punya buku. Jadi kapan waktunya mereka harus disuntik vitamin, terus harus mandi jamur ini dan sebagainya tuh ada. Memang kosnya sangat tinggi. Tapi kalau itu sudah keluar dari hati kita, kita menyayangi mereka, kadang-kadang nggak terpikirkan. Gemes banget ya, benar Bun. Nah, kendalanya apa aja Bun? Biasanya kalau melihara kucing ini dan segala halnya lah untuk ngurus-ngurus ke dokternya dan lain-lain, itu kendala yang Bunda rasain apa? Kendalanya itu adalah karena ini kebetulan Bunda kucing-kucingnya ini kan sudah istilahnya sudah dikebiri. Jadi mereka tidak ada lagi gairah untuk terhadap lawan jenis dan sebagainya gitu. Jadi sebenarnya itu tidak terlalu menjadi kendala sekali. Cuma kendala kalau bicara kendala pasti ada. Khususnya ya kendala maintenance untuk mereka itu tidak murah. Yeah. Artinya mulai dari pasir, terus dari makanannya, perawatan rutin dan sebagainya. Jadi kalau memang kita belum siap secara finansial untuk memelihara kucing, Bunda sarankan lebih baik jangan. Atau kalau misalnya teman-teman mau memelihara kucing, cukup 1-2 ekor saja. Jadi nggak usah langsung banyak begitu. Yeah. Karena kosnya memang agak tinggi yang harus dikeluarkan tiap bulannya. Karena kucing itu juga harus nyaman ya Bunda ya sama Betul. tempatnya ya. Jadi dan yang paling sering terjadi itu adalah mereka juga tahu berebut kasih sayang terhadap majikannya. Jadi kadang-kadang kalau sudah satu ke sini ada satu lagi suka ngegerem ya istilahnya. Iya, jadi seperti itu. Jadi kayak udah ada perasaannya gitu ya Bun ya kucing ya. Karena biar bagaimanapun kan mereka juga tetap punya perasaan. Iya benar. Dan jangan salah loh, kucing juga itu mereka seperti manusia. Jadi mereka bisa sakit gagal ginjal, mereka bisa sakit liver juga. Terus mereka bisa sakit juga jantung. Oh iya Bun, kucingku juga mati karena penyakitnya yang kayak gitu, gitu kok kayak manusia ya. Jadi kita harus mengamati gerak-geriknya mereka. Saya sudah hafal satu-satu tingkah lakunya mereka. Jadi kalau ada yang aneh itu pasti kita langsung sigap. Langsung tahu ya Bun ya. Nah, kalau sama keluarga Bunda nih gimana? Apakah keluarga juga mendukung gitu dengan hobi Bunda? Terus apa ada anggota keluarga yang juga merasa terganggu gitu dengan kehadiran kucing-kucing Bunda? Kebetulan Bunda itu punya anak 3, perempuan dan laki. 3-tiganya mereka hobi miara kucing. Jadi di anak yang pertama Andana itu ada 6 ekor. Waduh. Terus di Ayu yang kedua itu dia di dalam ada 7, terus di luar dia ada 5. Bahkan dia namanya lucu-lucu, ada yang dibilang namanya Amar Joni, ini segala artis-artis ya Bun? Artis-artis. Nah kalau Dio karena memang tinggal serumah ya sama Bunda yang paling kecil, ya. Gitu. Ini kucingnya sama kayak Bunda ya. Dan biasanya kita ambil kucing-kucing ini itu dari tempat-tempat nasi uduk. Kita lihat ada yang kecil atau dari sampah, ada ditinggalkan. Kan kucing kadang-kadang kalau lahir tuh suka ditinggalkan sama induknya bener-bener. Kan. Kita ambil itu, kita bawa ke pet shop, kita rawat dan sebagainya. Gemes banget Bunda. Tadi kenapa nih dia ngeong-ngeong nih? Bingung ya kamu ya? Ini yang satu namanya siapa Bun? Cemong. Yang putih hitam ini namanya Cemong. Usianya sekarang ini 4 tahun. Artinya 4 tahun mengikut Bunda. Tapi kalau usianya di manusia dikali 6 berarti. Jadi 1 tahun usia kucing itu sama dengan 6 tahun usianya manusia. Jadi gitu. Cemong ini lagi usia 24 tahun sekarang ini. Wow, hampir sama kayak aku usianya. Kalau yang satu lagi Bun ini? Kalau si Black Caddy ini lebih muda, 1 tahun dari Cemong. Nah ini Bunda ambil waktu kecil itu di kayak kertas coklat gitu ya, sak semen gitu.
Jadi dia ada di situ, kebetulan pas kita dengar ngeong-ngeong gitu di salah satu tempat yang pas Bunda datang ke sana, lah Bunda temuin dia di dalam sak semen begitu. Akhirnya kita bawa pulang. Ya ampun, gendut banget lagi, gemes deh. Jadi memang kucing sebenarnya mungkin teman-teman di luar sana banyak yang berpikir bahwa kalau yang namanya kucing itu besar, badannya adalah kucing yang sehat. Padahal sebenarnya kucing sehat itu sama seperti manusia, dia harus proporsional antara tinggi badan dengan berat badan. Begitu juga kucing, jadi panjangnya berat badan itu harus sesuai dengan panjang tubuhnya, harus sesuai dengan beratnya. Ya kayak manusia Jadi juga kucing ya. gemuk itu belum tentu Sehat sehat. ya. Kenapa Bunda tahu? Karena Bunda kan sering ikut sertakan mereka dalam lomba-lomba. Oh iya Bun, Nah, Cemong selalu jadi juara. Dia berkali-kali sering jadi juara, yaitu lombanya kayak gimana Bun kucing? di kucing itu biasanya ada dua. Jadi lomba mengenai kecekatan mereka dan satu lagi mengenai kesehatan. Jadi kalau kecekatan itu begitu dipanggil Cemong, kalau dia nengok, terus dia dikasih mainan dan sebagainya, dia atraktif. Atau biasanya kan kucing suka kerambah-rambah gitu ya. rambah-rambah gini ya. Nah itu, lo bicara kesehatan adalah bicara bagaimana kebersihan kupingnya, bagaimana gigi. Jangan salah loh, namanya giginya kucing itu kan juga kadang-kadang suka kuning karena makanan. Dan kita suka scaling, jadi scaling itu kayak sikat di-scaling gigi juga? kucing, harganya lumayan mahal, sekali scaling 500.000. Baru tahu malah. Iya, karena kalau nggak di scaling sama juga seperti manusia kan giginya bisa rusak. Ya ampun, perawatannya Biasanya ternyata setahun sedetail sekali. itu ya Bunda ya. Iya. Oke Bunda, ada nggak nih Bunda pesan-pesan nih untuk teman-teman yang memelihara kucing di rumah dan juga teman-teman yang hobinya nih kayak Bunda juga nih Bun? Buat teman-teman di luar sana, pesan Bunda itu hanya satu. Ketika teman-teman sudah menetapkan untuk memelihara seekor kucing, cintailah dia, peluklah dia, dan sayangilah dia seperti kita menyayangi seseorang yang dekat di hati kita. Kesibukan dalam bekerja tidak lalu menghilangkan hasrat atas kegemaran atau hobi seseorang. Tidak sedikit orang yang terjebak dengan rutinitas pekerjaan dan tidak mampu mengendalikan stres dalam hidupnya. Nah, Bunda Wiwi Widowati memberikan inspirasi untuk kita bahwa hidup itu membutuhkan keseimbangan. Baginya, hidup jangan monoton. Isilah waktu dengan hal yang bermanfaat, terutama untuk generasi muda, kaum milenial. Carilah hobi yang mengasah kreativitas dan mampu meningkatkan kualitas pribadi. Pesan saya untuk Anda semua, setiap orang memiliki kelebihan, namun tidak sedikit yang belum menyadari atas kelebihannya. Dengan hobi, kita dapat menemukan bakat dan kesukaan kita yang sesungguhnya. Asah terus hobimu, terus giat dan terus semangat. Saya Ripka Rompis, izin undur diri, merdeka!